Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Kita manfaatkan waktu sejenak. Tema kita pembahasan pagi siang hari ini adalah Kitabus Sabri. Ya, jadi pembahasan tentang sabar. Ya, sabar ini terkadang sangat gampang dan mudah kita sebutkan, tetapi aplikasinya, implementasi di lapangan terkadang juga berat. Tapi sangat tergantung kepada orangnya dan situasi yang kita hadapi. Sabar ini paling sering kita ketika orang pergi naik haji. Ya, saya pengalaman dalam manasik membimbing haji jamaah. Ya, karena ini kan orang banyak, terutama ngantri itu. Orang yang tidak biasa ngantri begitu bergabung dalam jamaah yang begitu banyak, itu betul-betul kita diuji kesabarannya. Ya, tapi nanti sabar dalam seperti apa? Inilah Imam Al-Ghazali membahas satu tema khusus sabar, bahkan digabungkan dengan syukur. Ya, jadi sabar ini bukan sekedar tidak bicara. Kalau sabar diukur tidak bicara, ya orang yang paling sabar adalah orang bisu, ya, karena tidak biasa bicara. Tapi nanti sabar dalam konteks yang disampaikan Al-Ghazali ini, bagaimana di hati kita itu yang terlalu banyak mengangan-angan, banyak menghayal, apalagi hati yang liar, ya, jauh dari sinar cahaya kebenaran dari Allah. Itulah yang perlu ditenangkan, itulah sabarnya ada di situ. Ya, tapi dimulai dari sabar-sabar yang sifatnya lahiriah. Kata Imam Al-Ghazali, wa qad wasafallahu ta'ala as-sabirina bi awsafin. Ya, wa dzakara as-sabra fil Qur'an fi 27 mawdi'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an, ya, menyebutkan tentang orang-orang sabar itu dengan banyak sifat. Tentu sifat-sifat kemuliaan. Bahkan di Al-Qur'an, kalau di sini ada sekitar 70 tempat Allah sebutkan kata sabar dalam Al-Quran. Ya, walaupun kalau kata istilah sabar itu lebih 100. Ya. Wa dafa aktsar ad-darajat wal khairat ila sabri wa ja'alaha samratan lahu. Jadi Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran itu yang menunjukkan tentang banyaknya derajat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang yang sabar. Dan Allah menjadikan sabar itu sebagai menjadikan tentang banyaknya, tingginya derajat serta banyaknya kebaikan yang diperoleh oleh orang yang sabar sebagai buah dari kesabaran. Ya, jadi di dalam Al-Quran, misalnya pada surat As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin atas petunjuk dari kami ini lamma sabaru, ketika mereka bisa bersabar. Jadi ketika mereka bisa betul-betul hatinya yang sabar. Ya, jadi memang
orang yang mempersiapkan diri menjadi pemimpin, salah satu kriterianya itu adalah orang yang sabar. Karena kalau jadi pemimpin tidak sabar, nah itu dikritik sekali dua kali itu langsung mencak-mencak, wah itu repot tuh. Karena yang dikritik sebenarnya bukan orangnya, tapi cara, terutama dalam hal kebijakannya. Karena kalau sudah berhenti menjabat, siapa mau kritik? Nah, karena tidak ada lagi programnya, tidak ada lagi kebijakan. Nah, jadi memang penting, nanti ada penjelasan lebih jauh ini tentang sabar ini. Kenapa menjadi pembahasan yang sangat penting di dalam Al-Quran yang kemudian diadopsi oleh para ahli tasawuf? Ya, karena memang inilah pengendali kehidupan kita. Ya, jadi seperti ini yang dicontohkan Al-Ghazali dalam Al-Quran tentang Allah menjadikan pemimpin-pemimpin itu ketika betul-betul bisa menjadi sabar. Jadi kalau tidak sanggup bersabar, tidak usahlah dipimpin, karena nanti berkelahi antara atasan dengan bawahannya. ya. Nah begitu juga, ini banyak ayatnya ini, tapi saya kira salah satunya ini, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Orang-orang yang mampu bersabar itu akan diberikan pahala oleh Allah tanpa batas, bighairi hisabin, tanpa dihisab. Artinya tidak bisa lagi diukur berapa nilai pahala yang diberikan kepada orang sabar. Begitu tingginya, ya, begitu tingginya oleh yang namanya sabar itu. Bahkan di ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksudnya ini orang yang sabar itu betul-betul orang yang mampu mengendalikan dirinya, ya, bukan ya sabar pada waktu pagi hari tapi sorenya ngamuk. Nah, itu bukan as-sabirin, ya. Jadi sabar ini betul-betul sudah stabil, ya, sudah stabil. Bahkan ada hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, as-sabru nisful iman. Jadi sabar itu separuhnya dari keimanan seseorang. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, kalau ini tadi Abu Nuaim meriwayatkan hadisnya. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam anil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman. Apa itu iman? Beliau menjawab as-sabru was-samaha. Ya, ini riwayat Tabrani. Jadi iman itu salah satu tandanya dan aplikasinya, implementasinya di lapangan itu adalah ketika dia bisa bersikap sabar. Was-samaha. As-samah itu artinya lapang dada, berjiwa besar. Kalau dalam bahasa hari ini agak keren namanya toleransi. Ya, itu namanya as-samaha. Jadi toleransi itu bahasa hadis, namanya as-samaha. Maksudnya ketika kita melihat orang lain yang berbeda dengan kita, itu kita lapang dada, menerima keragaman, menerima perbedaan. Jangan paksakan apa yang kita miliki, apa yang kita pahami, apa yang kita mau harus sama dengan orang yang lain. Nah, itu tidak mungkin. Nah, disinilah nanti kenapa sabar kemudian menjadi sangat penting dan mendasar di dalam beragama, karena kita manusia ini punya syahwat, kita manusia ini punya kecenderungan. Nah, semua orang punya keinginan, apalagi dalam konteks duniawi yang hari ini nih, yang namanya kemauan, apa saja yang dilihat mau dibeli, apa yang saja bagus dimaui semua. Nah, ini kalau tidak ada pengendalinya, tidak ada sabar yang mengendalikan diri kita untuk ngerem, nah itu bahaya. Jadi sangat banyak manfaatnya, karena kalau keinginan mau dituruti, nah itu bahaya juga. Ya, ada orang gila karena tiba-tiba tidak pernah megang uang 1 juta, tidak pernah megang uang 10 juta, tiba-tiba ada uangnya 1 miliar, bingung, diapain ya? Nah, jadi akhirnya tidak terkendali. Yang tadinya masih rajin ke masjid, begitu banyak uangnya, tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah lagi sholat Jumat, karena uangnya itu terpoya-poya. Ini bahaya. Jadi bersyukurlah kita bagi orang yang Allah berikan kemampuan apa adanya, ya, tanpa berlebihan, karena Allah Maha Adil. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah diberikan sesuai dengan kesanggupan kita.
daripada kita diberi apa-apa tidak mampu mengendalikan. Nah, yang berikutnya hakikatus sabri, ya hakikat sabar. Ini yang tadi. Bahkan di sini aqsamu ada pembagian sabar. Jadi apa yang dimaksud dengan sabar? Kata Imam Al-Ghazali, "Ilam anna sabra ibaratu an sabati ba'asid dini fi muqabalati ba'asid hawa." Jadi sabar itu adalah ketika merupakan sebuah ungkapan tentang ketenangan hati, keteguhan hati. Ya, jadi keteguhan hati atas dorongan agama, ya berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Ya, maksudnya begini, kita kan hidup di tengah-tengah masyarakat ini atau dimanapun kita berada dan kapanpun selalu ada sebagai orang beragama, kita kan idealnya kita melakukan sesuatu berdasarkan ajaran agama. Jadi ada dorongan agama, dorongan malaikat yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Artinya sesuatu yang baik. Tapi di sisi lain ada dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, bertentangan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sinilah namanya pergolakan, di sinilah namanya pertarungan antara dorongan agama dengan dorongan hawa nafsu. Jadi yang namanya sabar adalah ketika kita mampu meneguhkan hati kita berada dalam kekuatan dorongan agama, jauh terhindar dari dorongan hawa nafsu. Itu hakikatnya. Nah, terutama dari dorongan hati. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dalam bentuk perilaku, semuanya itu dorongan dari hati kita. Maka ketika hati ini terkendali, disitulah hakikat sabar. Situlah hakikat sabar. Ya, jadi sekali lagi inilah yang kemudian menjadi sangat penting buat kita agar supaya keinginan-keinginan ini terkendali, yaitu dengan keteguhan. Ya, tentu didasarkan pada tadi dorongan-dorongan agama. Karena boleh dikata semua yang mengantarkan kita kepada semua yang diinginkan oleh hawa nafsu itu mengajak kita ya agar bertentangan. Ya. Kita bisa datang ke masjid sholat duhur dan secara berjamaah ini karena dorongan agama, dorongan iman, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia dan lebih baik di akhirat. Tapi kalau hawa nafsu itu kita digoda. Ngapain ke masjid capek-capek? Ngapain dari sini ke masjid ambil waktu? Mendingan ya nonton TikTok, mendingan baca WA, mendingan dia YouTube dan seterusnya. Akhirnya karena itu dilakukan lewat waktu sholat berjamaah, lewat waktu, ujung-ujungnya itu kita rugi dan seterusnya. Begitulah, apalagi ibadah-ibadah. Makanya itu nanti sabar. Kalau dalam buku ini buku saya ini berinteraksi dengan Al-Quran. Ini saya tulis dulu nih tahun 2000 berapa ya? Nggak lamanya. Tahun 2009, jadi 14 tahun yang lalu. Tapi nggak sempat lagi cetak ulang. Nah, dalam buku ini saya menjelaskan beberapa macam sabar. Tapi beda sedikit karena ini kalau Al-Ghazali kan lebih kepada hati. Ya. Jadi sabar ini kalau kesimpulan akhir pertama ya kita sabar di dalam menjalankan perintah agama, termasuklah ya kalau tidak sabar kita tidak bisa datang ke masjid sholat duhur dengan waktu yang begitu panas. Begitu ya sholat subuh. Kalau bukan dengan kesabaran bahwa dorongan agama yang kita kedepankan, tidak bangun sholat subuhnya karena tidur lebih nyaman. Begitu juga yang lain-lain. Nah, begitu juga sabar di dalam menghindari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu cenderung sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi mengambil barangnya orang kan bisa kayak mendadak tuh. Orang kalau mau berjudi, itu kan dalam waktu singkat bisa dapat uang yang banyak. Nah, dari situlah nanti pergolakan hati antara iya tidak iya tidak. Di sini namanya sabar. Jadi ketika sabar menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran agama,
itulah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Lihat cewek cantik, wah bagus juga ini, bisa selingkuh nih. Ini kalau tidak sabar, waduh repot dunianya, repot dunia. Jadi menghindari kemaksiatan itu butuh kesabaran. Termasuk yang paling sering kita ini dianggap sabar kalau ada musibah, ada kematian, sabar ya itu juga ya, karena sesuatu yang orang yang kita sangat cintai baru hilang dari kita, itu kita betul-betul bersedia, itu perlu sabar. Nah itu biasa dan itu secara umum. Nah tapi ada sabar yang berat, yaitu sabar dari kenikmatan. Ini yang paling berat. Jadi sabar dari apa istilah itu, zona nyaman. Nah, jadi kalau kita dapat harta banyak menjadi orang kaya, sabar di dalam mengendalikan harta itu jauh lebih berat daripada orang yang lapar, orang miskin. Itu sabarannya masih banyak orang yang sukses sabar untuk menjadi orang miskin, sabar untuk menjadi orang susah, daripada sabar menjadi orang bergelimpangan harta dan seterusnya. Nah jadi seperti itulah yang dimaksud dengan sabar. Nah, bagaimana konteks sabar? Kalau di dalam Al-Quran, Allah mengaitkan kesabaran ini dalam beberapa. Misalnya satu, saya hubungkan dengan apa disampaikan Ghazali ini. Jadi kita memerlukan sabar. Ini dalam konteks Al-Quran ya. Jadi katanya yaitu dalam hal keimanan dan keyakinan. Ya tadi itu. Karena kalau kita tidak sabar dalam mempertahankan akidah ini kan banyak sekali juga godanya. Itu kita bisa merusak akidah. Maka itulah perlu kesabaran. Ini semua ada ayatnya. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi itu perlu sekali sikap sabar. Begitu juga dalam berjihad apalagi, karena kalau zaman Nabi berjihad itu kan mempertaruhkan nyawa di medan peperangan. Jadi orang yang pergi berjihad memang betul-betul kesabarannya itu sudah sangat luar biasa. Tapi jihad ini dalam konteks hari ini juga tetap perlu. Kalau kita berjihad hari ini nih, misalnya berjihad dengan ilmu, berjihad dengan ekonomi, berjihad dengan segala macam, itu kadang-kadang kalau kita tidak sabar pasti kita tinggalkan, karena ada hal lain yang, karena kalau kita berjihad itu pasti banyak tantangannya ya. Kita tidak semua orang suka apa yang kita sampaikan, tidak semua. Jadi kalau kita mau dengarkan kritikan, caci makian, waktu kita berhenti ya. Ada kawan saya dulu aktif menjadi mubalik, dai kemana-mana, berhenti sampai sekarang tidak pernah lagi jadi dai dan mubalik ya, karena tantangannya banyak. Dulu waktu kasus Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang rokok, fatwa golput, ada pengurus MUI itu, pengurus Majelis Ulama mundur, berhenti jadi pengurus MUI. Karena ya mungkin saya tidak tahu waktu, tapi salah satunya karena itu. Karena dulu waktu fatwa rokok, ngapa Majelis Ulama ngurusi rokok? Padahal ya Majelis Ulama itu salah satu tugas pokoknya adalah mengawal umat. Yang dikawal itu akidahnya, yang dikawal itu pemahaman agamanya, yang dikawal itu bagaimana berinteraksi dan bertransaksi secara ekonomi tidak riba, maka itulah dipatwakan. Nah, itu tugasnya. Jadi kalau dikritik orang tidak setuju itu biasa. Nah, nanti terakhir saya sampaikan bagaimana cara menumbuhkan kesabaran. Itu sangat penting. Termasuk tadi nih. Jadi dalam Al-Quran itu ketika menyebut kata sabar dihubungkan dengan sholat. Karena kalau kita sholat tidak sabar, waduh, sholat mestinya 7 menit, cepat, 2 menit aja lah, wah itu udah. Jadi memang sabar perlu. Nah, tapi semuanya kembali ke hati. Jadi kadang-kadang kalau sebelum sholat itu kan kita ngantuk. Kalau sabar cepat pulang. Begitu selesai sholat enggak ngantuk. Begitu selesai sholat kita kerja yang lain berjam-jam tidak terasa capek. Tapi kalau waktu sholat waduh, itu perlu kesabaran. Ya begitu juga saya kira amal-amal yang lainnya. Nah apalagi kalau syukur nanti bab berikutnya, karena Al-Ghazali ini mengaitkan antara sabar dengan syukur. Ya termasuklah istighfar, tawakal,
apalagi takwa, itu menegakkan kebenaran itu pasti. Karena kalau tidak menegakkan kebenaran, tidak dengan sabar, itu kita akan berhenti di tengah jalan. Jadi itulah penyebutan sabar dalam Al-Quran dikaitkan dengan banyak situasi dan kondisi yang sekaligus menunjukkan betapa pentingnya sabar dalam hidup ini. Nah, terakhir pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan? Nah, caranya salah satu diantaranya, karena ini setiap orang punya cara masing-masing, karena ini kecenderungan hati. Yang pertama adalah supaya kesabaran ini bisa kita tumbuhkan dalam diri kita. Satu adalah memahami arti kehidupan dunia dengan sebenarnya. Jadi arti hidup di dunia ini kita harus pahami bahwa kita hidup ini bukan untuk selamanya. Sehingga jangan terlalu menurutkan apapun yang diinginkan nafsu kita, semua seleranya mau diikuti. Jangan. Karena kita hidup di dunia ini bukan seperti hewan. Hewan itu ya memang untuk makan, hewan itu untuk minum, apapun maunya, tanpa ada kode etiknya, tidak ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita manusia ada dibatasi. Jadi anggaplah dunia ini sebagai sebuah sarana yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih abadi, lebih bahagia di akhirat. Jangan menjadikan kehidupan dunia ini membuat kita lebih sengsara di dunia, ya. Jadi kalau ada perselisihan, apalagi persengketaan yang sampai menyebabkan kita saling bunuh-membunuh hanya gara-gara harta, serahkan aja harta itu kepada mereka. Itu jauh lebih baik. Ya, harta itu dicari supaya kita bisa menikmati dunia dengan nyaman dan nikmat. Jangan cari dunia tapi lebih banyak penyakitnya. Ya, nyusahkan diri, nyusahkan keluarga, nyusahkan orang. Nah, yang kedua adalah kita harus menyadari akan diri kita. Jadi ukur juga diri kita. Ini yang dimaksud innalillahi. Ya, jadi wabasyiris sabirin. Apa itu? Gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Apa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu adalah orang yang mengoreksi diri kita ini siapa. Jadi kita kami ini lillahi, miliknya Allah. Itu. Jadi dan kepadanya kita kembali. Nah, dalam kitab ini, ya waktunya sedikit ya. Jadi ini menarik kisahnya ini, Al-Ghazali. Ini saya waktu masih kecil dikisahkan guru saya di pondok. Ternyata di dalam ini Al-Ghazali mengisahkan. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Talha, istrinya itu Ummu Sulaim. Jadi ini Ummu Sulaim, ada anaknya Abu Talha. Waktu berangkat, waktu pergi Abu Talha, Ummu Sulaim ada anaknya ini masih sehat. Begitu suaminya pergi perjalanan jauh lah ya, keluar, anaknya meninggal. Berpikirlah ini kalau datang bapaknya, apa kata bapaknya ya. Akhirnya begitu datang, suaminya tidak diberitahu, anaknya itu ditaruh di tempat yang lain itu. Bapaknya datang, suaminya Abu Talha nanya, Umi, ya ini bahasa kita lah ya. Gimana kabarnya anak kita? Apa jawabnya? Oh, anak kita malam ini jauh lebih tenang hidupnya dibanding daripada hidup-hidup sebelumnya. Artinya lebih tenang itu kan sudah meninggal, tapi tidak diberitahu. Lalu setelah itu Ummu Sulaim ini pokoknya mempercantik dirilah supaya pokoknya gimana caranya suaminya ini tidak tersinggung, tidak emosi dan tidak marah karena tidak diberitahu bahwa anaknya meninggal. Jadi dia memakai pakaian yang indah, wangi-wangian supaya dia tertarik. Itu tujuannya. Ternyata malam itu betul-betul kan dia baru pulang jarak jauh. Akhirnya dia melakukan hubungan suami istri. Nah, karena dalam kondisi semua kenikmatan, kenyamanan dikasih makanan, minuman, disiapkan segalanya. Baru ngobrol-ngobrol. Ya. Kalau bahasa kita lah, Abi, ya gitulah ya. Bagaimana pendapat Abi? Kalau ada tetangga kita itu, dia minjam barang kita. Baru begitu kita ambil, dia marah-marah. Nah, misalnya, ya minjam motor lah. Begitu kita, ayo kembalikan motor. Begitu diambil kembali, dia marah-marah. Apa jawab suaminya? Itu tidak boleh, tidak baik. Lalu dia bilang, oh ya gini, ya itu anak kita sebenarnya udah meninggal.
Jadi dia tidak bisa lagi karena dia sudah bilang kalau barang yang kita pinjam lalu kemudian diambil pemiliknya, kita tidak boleh marah-marah, apalagi emosi. Lalu dia bilang, iya, anak kita itu sebagai pinjaman titipan dari Allah, Allah sudah mengambilnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tetap bersabar. Ini kalau bisa dapat istri model ini itu luar biasa sekarang. Karena yang biasa, mohon maaf lah ya, yang biasa agak susah, yang susah dikendalikan itu orang istri karena dia lebih dekat hubungannya dengan anak. Tapi kalau ini luar biasa, terbalik. Malah dialah yang memberikan nasihat kepada istrinya. Akhirnya setelah itu, setelah dimakamkan putranya ini Abu Talha datang ke Rasulullah, ceritakan keadaan ini. Bahwa ini istri saya ini, kalau macam kita, saya dikebuli, apa itu disembunyikan, tidak jujur. Dicerita sama Rasulullah bahwa istri saya itu luar biasa. Dia ini. Lalu apa kata Rasulullah? Ini ada doanya ini. Jadi karena malam itu dia melakukan hubungan suami istri. Jadi begitu diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Abu Talha. Jadi beliau mendoakan dengan kalimat Allahumma barik. Ya, jadi ada doanya Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Jadi maksudnya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada dua suami istri ini apa yang dilakukan tadi malam. Ya, kan tadi malam dia melakukan hubungan suami istri. Ternyata doa Rasulullah ini ya makbul, dan ternyata hubungannya tadi malam itu akan menjadi hamil istrinya, akan menjadi pengganti dari anak yang tadi meninggal. Nah, ini contoh bahwa bagian dari cara menumbuhkan kesadaran itu dikembalikan kepada diri kita, bahwa kita ini apa yang ada diri kita ini bukan milik kita tapi miliknya Allah, itu ya. Itu dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kita kan ya ngomong inna lillahi wa inna ilaihi gampang, tapi begitu kita kena, waduh, kita mencak sana sini. Itu. Tapi ini ya memerlukan latihan juga. Yang berikutnya adalah meyakini adanya pahala yang baik dan besar dari Allah. Jadi tidak ada sedikit apapun musibah yang Allah berikan kepada kita kecuali Allah menyiapkan pahala yang lebih banyak. Ya, jangankan musibah, semua kecapean, keletihan yang kita bawa berangkat dari rumah ke kantor sampai jam 4 jam 5 sore, semua keletihan kecapean itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah, dan semua kecapean itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu. Jadi jangan pernah mohon maaf lah ya, apalagi selalu banyak mengeluh, jangan dulu ganggu, aku capek nih pulang kerja. Nggak usah dingeluhkan, ya ngomong tidak ngomong tetap capek. Tapi kalau capeknya itu kita nikmati, itu menjadi pahala di sisi Allah, sekaligus bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi kita. Yang penting kita menerima. Sama nih adik-adik yang sekolah hari ini jadi pemimpin masa depan. Jadi kalau kita sekarang hari ini merasa mungkin capek, apalagi banyak biaya, bapak-bapak dan ibunya kasih tahu bahwa tidak ada ruginya kita menyekolahkan anak, karena semua uang yang kita pakai itu menjadi ya masa depan sekaligus nilai ibadah di sisi Allah. Itu caranya membangunkan rasa kesabaran, karena kalau ditagih sekolah bayar SPP itu perlu sabar juga itu. Perlu sabar. Jadi kesabaran itu selalu menganggap bahwa itu akan ada apa. Berikut termasuk kesabaran itu adalah kita harus yakin bahwa tidak ada orang menderita selamanya. Tidak ada orang mendapatkan masalah seterusnya. Pasti masalah ada jalan keluarnya. Itu di Al-Quran mengatakan, saya ja'alullahu ba'da usrin yusran. Inna ma'al usri yusran. Gitu. Jadi kita harus yakin bahwa sebesar apapun masalah yang menimpa diri kita, itu pasti ada batasnya. Jadi tidak mungkin selamanya. Itu kita harus yakini, ya. Nah, apalagi namanya takdir itu udah pasti, ya. Yang namanya takdir kita yakin, karena itulah membuat kita lebih tenang. Oh ya, apa boleh buat, memang takdirku seperti ini. Ya, itu sudah bahasa akhir. Bahkan ada hadis Nabi, nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, apa? Yaitu
warda bima kasamallahu laka takun agunan nas. Merasa relalah apa yang Allah sudah takdirkan kepadamu, maka jadilah kamu manusia yang paling kaya. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Jadi berjiwa besar, lapang dada menerima apa yang Allah sudah tentukan buat kita, karena itulah yang terbaik. Itu membuat hati kita jauh lebih nyaman. Itu menumbuhkan kesabaran, ya. Jangan selalu ukur orang lain yang lebih sukses. Itu orang bisa begini. Kita sudah merasa terbaik. Itu alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Apa yang Allah sudah tentukan buat kita, inilah yang terbaik. Ya, inilah yang terbaik. Jadi berikutnya meneladani orang-orang yang sabar, orang-orang yang sudah memiliki kebulatan tekad pada sebelum-sebelumnya. Jadi seperti contoh ya, kalau ada pendakwah tidak sabar menyikapi kritikan, caci makian dari jamaah, lihatlah bagaimana Rasulullah, bagaimana orang-orang terdahulu pergi berdakwah, tidak pakai motor, tidak pakai sepeda, cuma jalan kaki berkilo-kilo, nyampe di tempat dilempari orang. Nah itu orang dulu, kita luar biasa nyamannya. Bagaimana Rasulullah dilempari, darah bercocoran dari atas sampai ke bawah, itu luar biasa. Itu kita jadikan contoh untuk penyemangat. Tapi jangan, ya tetap aja menghindar. Jangan enggak apa-apa bercucuran darah, kan Nabi juga pernah. Kalau bisa sih jangan. Nah, jadi namanya menumbuhkan kesabaran. Dan yang terakhir, ya karena hati kita ini berada dalam genggaman Allah, maka kita tetap berdoa kepada Allah, yaitu minta supaya diberikan kesabaran. Nah, itu. Jadi Rabbana afrigh alaina sabran ya wasabbit aqdamana, itu. Jadi wa tawaffana muslimin. Jadi tetap aja sama dengan itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Jadi kokohkan hatiku, artinya kuatkan kesabaranku di dalam menyikapi berbagai problematika hidup dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, sabar ini bukan sekedar sebuah slogan, dan memang bukan juga berarti gampang diucapkan tapi susah dipraktekkan. Sebenarnya kita sudah mempraktekannya, cuma kan kadarnya berbeda-beda karena sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Jadi intinya dalam konteks Imam Al-Ghazali ini adalah pengendalian hati. Dan yang paling penting kata Al-Ghazali adalah jangan menghayal, apalagi berada pada sendirian, karena cenderung hati lebih liar. Jadi usahakanlah bergaul selalu bersama dalam majelis orang-orang yang baik, karena orang yang tidak baik tapi karena selalu bersama-sama dengan orang baik, maka dia akan dipengaruhi oleh lingkungan yang baik sehingga hatinya lebih terkontrol. Tapi kalau orang yang selalu menyendiri, apalagi hayalannya terlalu jauh, main WA sendirian, buka semua YouTube, buka semua, itu akan ikut-ikutan. Gitu. Jadi pengendaliannya itu lemah. Maka itulah kemudian perlu namanya guru. Itulah kemudian perlu berinteraksi. Tapi sekali lagi berinteraksilah dengan orang-orang yang kemungkinannya bisa lebih mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya kira inilah pembahasan kita pada siang hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bermunajat, bermohon semoga hati kita tetap diteguhkan oleh Allah untuk bisa menahan diri dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang mengantarkan kita kepada kebinasaan dan kehancuran, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Dan selanjutnya selalu kita diarahkan pada hal-hal yang baik untuk menuju keselamatan, kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.